Saya berjalan terus dengan tiada menoleh-noleh, tetapi pendengaran saya tidak kurang pula tajamnya dan telah terlatih baik. Jadi tak mungkin rasanya dia menemui saya. Kedengarannya bahwa jalannya makin jauh di belakang saya, dan makin sayup-sayup pula bunyi telapak kakinya. Setelah tiada kedengaran sama sekali, segeralah saya berputar, berjalan kembali hingga beberapa jauhnya. Ia berjalan cepat-cepat, lalu berbelok masuk ke lorong simpangan. Saya pun terus mengikuti juga sampai ke simpang jalan tempat ia berbelok tadi. Saya lihat ia berbelok lagi ke lorong kecil. Saya sampai ke sudut yang kedua itu, maka dengan sekejap mata tampak kepada saya bahwa ia pergi ke arah Tasyarsya. Tasyarsya artinya kedai besar, berasal dari kata kerja Tasyarsya yang berarti mengagumkan. Jadi maksud kata itu ialah rumah tempat menjual barang yang mengagumkan atau barang-barang yang indah-indah. Orang itu tentunya menyangka jika ia masuk ke kedai besar dan menyelinap ke tempat yang banyak, tak boleh tidak lepaslah sudah dari pandangan saya. Tetapi bahkan sebaliknya, kelompok orang yang berjejal-jejal itu memungkinkan saya mengikuti dia dari dekat. Meskipun 10 kali bertukar arah, tetaplah saya ikut juga. Akhirnya ketika saya sampai ke tempat penjual pakaian, tampaklah ia sedang berjalan menuju Karawanserai, yaitu rumah penginapan, lalu masuk. Meskipun telah masuk ke dalam rumah penginapan, rasanya tak dapat pula ia terlepas dari mata saya, sebab di belakang rumah penginapan itu tiada jalan keluar lagi. Sekarang ada sebuah pertanyaan lagi, hendak bermalamkah ataukah maksud yang lain? Maka ia masuk ke dalam rumah penginapan itu. Saya berhenti, mata saya terus mengikuti dia. Akhirnya ternyata bahwa dugaan saya yang kedua itulah yang betul. Ia berdiri di belakang pintu dan dari celah sudut pintu ia mengintip keluar. Agaknya hendak mengetahui adakah saya di situ atau tidak. Saya lekas-lekas masuk ke kedai pakaian yang dekat dengan rumah penginapan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab orang kedai itu dengan hormatnya. Ada kain biru untuk serban? Ya ada Effendi. Jubah? Ada juga, banyak sekali. Tuan boleh memilih sesuka hati. Saya tergesa-gesa, belilah pakaian itu, tetapi bukan kubeli melainkan kusewa saja ya. Lekas berikan serban dan jubah itu. Ini arlojiku, kaftan dan uang 500 piaster, cukup rasanya untuk tanggungan. Oke. Ia tercengang memandang kepada saya. Tentunya ia belum pernah mengalami hal yang demikian itu. Tuan, mengapa demikian? Tanyanya. Supaya jangan lama-lama tertahan, terpaksa saya katakan kepadanya, saya sedang mengikuti orang yang kenal akan saya, jadi sekarang harus kubuat supaya ia tidak kenal lagi. Lekas, kalau tidak terlepas ia. Oh, jadi tuan ini polisi rahasia. Sudahlah, jangan menanya lagi, berikan lekas-lekas. Bukankah perintah Sri Baginda supaya memberi pertolongan bila ada orang yang hendak menangkap tahanan yang lari? Sekarang ia percaya benar bahwa saya polisi rahasia. Kaftan saya tinggalkan, lalu diberikannya kepada saya serban dan jubah. Sesudah berpakaian dan beres semuanya, saya pergi ke pintu depan, berdiri di situ. Orang Armenia itu tidak lepas dari pandangan saya. Ia masih berdiri di belakang pintu. Saudagar pakaian itu mengikuti arah pandangan saya. Ia tahu juga siapa yang saya awasin itu. Effendi, kata saudagar itu. Orang yang di belakang pintu itukah yang tuan cari? Iya. Tadi, lalu di sini? Bukan, betul. Tiadakah tuan lihat dia memberi salam kepada saya tadi? Tidak. Kalau begitu, orang itu kenalamu dong. Iya tuan, saya membeli pakaian dari orang itu. Apa pikiran tuan tentang orang itu? Penjahatkah ia? Itulah yang saya selidiki. Siapa namanya? Karena tuan pegawai Pedisya, hendaknya saya katakan yang sebenarnya. Katakanlah apa yang hendak tuan ketahui. Masih barukah pakaian yang kau beli itu? Tidak. Jadi bukan tukang jahit dia ya? Bukan, saya merugi saja berdagang dengan dia. Betul pakaian yang saya beli itu murah-murah, tetapi kebanyakan lalu disita karena barang samunan. Tidak, dihukumkan orang itu?
ia bukan orang sini. Ketika dicari tidak bertemu, tetapi berapa lama kemudian ia datang lagi ke sini, lalu ditangkap. Tetapi oleh karena banyak uangnya, ia bebas pula akhirnya. Siapa namanya? Ia berbagian cara vulgar, tetapi sebenarnya ia orang Armenia. Mas Barsyah namanya. Takkah engkau rumah orang itu? Ya, di uskup. Ia pengepak pajak. Banyak orang Armenia yang kerjanya mengepak pajak. Jika di sini dia, di mana dia tinggal? Jika di Edrene tidak tetap tinggalnya, tetapi biasanya ia tinggal di Menham, rumah penginapan kepunyaan Dokhakti, seorang Bulgar. Di mana letaknya? Dekat metropolit Yunani. Di mana tempat itu? Saya tidak tahu, tetapi kurang pengetahuan saya tentang kota itu. Harus pula sembunyikan. Biar bagaimanapun juga percakapan itu harus saya putuskan, sebab orang Armenia sudah pergi meninggalkan rumah penginapan. Saya pun lekas-lekas memberi salam kepada saudagar itu, lalu pergi mengikuti orang Armenia itu. Pertemuan saya dengan orang yang kenal benar kepada Manas El Barsa itu sesungguhnya adalah suatu peristiwa yang amat besar gunanya. Jika tidak, entah berapa pula lamanya saya harus bertanya-tanya akan memperoleh keterangan yang saya perlukan. Orang Armenia itu pun beberapa kali menoleh-noleh juga, tetapi tidaklah syak dalam hatinya bahwa saya lah orang yang mengikuti jejaknya. Karena itu maka tak perlu lagi saya sangat hati-hati sebagai tadi. Tampak nyata kepada saya, ia masuk ke dalam rumah yang menyerupai rumah penginapan. Dekat rumah itu berdiri seorang penjual buah berangan. Saya ambil beberapa buah sambil makan buah itu. Saya bertanya, tahukah kamu siapa gerangan yang tinggal di rumah yang sebelah kiri ini? Metropolit Yunani, tuan. Siapa pula yang tinggal di sebelahnya? Orang Bulgar, Doksiati namanya. Tuan hendak bermalam di situ? Wah, murah lagi. Bagus, tuan. Tidak, saya mencari rumah penginapan Morato. Itu saya tidak tahu. Supaya penyelidikan saya itu jangan menimbulkan syak sangka, saya sebutkan saja nama yang terbaik yang timbul dalam ingat saja. Sudah itu saya pergi melanjutkan perjalanan. Untuk saat ini cukuplah sekian saja. Sekarang yang terutama harus saya kerjakan adalah menjaga supaya orang tahanan jangan melarikan diri. Akan mencari sangkut paut orang tahanan dengan orang Armenia itu memang tak mudah, tetapi harus dicari juga. Rumah penginapan orang Bulgar itu saya amatin baik, agar di mana perlu saya dapat mencarinya malam hari. Maka pergilah saya mencari rumah Hulam. Sesampainya saya di sana, ternyata teman-teman saya telah lama menanti-nantikan kedatangan saya. Mereka itu kecewa akan hasil pemeriksaan tadi dan tiada mengerti pula apa sebabnya. Maka saya dengan segera pergi dan berapa lama melenyapkan diri. Sidi, kata Haji Alif Umar, sejujurnya kepergian Tuan amat menyusahkan hati saya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Tuan masih bertanyakan lagi. Katanya keheran-herannya. Lupakah Tuan bahwa saya ini sahabat dan pelindung Tuan? Sekali-sekali tidak, saya tahu benar Halib. Nah, jika demikian sebagai sahabat, Tuan patut memberitahukan kepergian Tuan kepada saya. Dan sebagai pelindung, patut juga saya Tuan bawa pergi. Sekali ini engkau tak dapat menolong saya. Tidak dapat, katanya sambil menggigit misalnya yang 13 helai itu. Saya dapat menolong Tuhan di Sahara, di Mesir, di tepi sungai Tigris, di tengah-tengah orang pemuja setan, di Kurdistan, di sebuah puing yang namanya telah lepas dari ingatan saya, di Istanbul, ya pendeknya di mana saja deh. Tak dapatkah saya di sini menolong Tuhan? Saya tidak percaya. Tahukah Tuhan bahwa bahaya yang sedang kita hadapi sini besar sekali. Bahaya yang kita hadapi di Sahara atau lembah tangga, tempat kita menangkapi musuh yang banyak itu. Apa sebabnya? Sebab di tengah-tengah orang banyak tak dapat orang melihat musuhnya. Barangkali ada jugakah Tuhan menyangka bahwa saya tak tahu akan sebabnya. Tuhan sekonyong-konyong pergi. Tuhan melihat seorang musuh, lalu Tuhan selidiki orang itu. Bagaimana engkau dapat menyangka yang demikian itu? Mata Tuhan saya lihat dan tahulah apa yang sedang dibuatnya. Apa pula yang dibuatnya? Ketika Kadi memeriksa perkara penjahit itu, selalu Tuhan mengawasi seorang Bulgar yang sebenarnya bukan orang Bulgar. Setelah ia pergi, Tuhan pun segeralah pergi mengejar dia.
Betul Alif, memang benar katamu, kan pandanganmu tak pelak lagi. Nah, kalau begitu Sidik, katakanlah, ceritakan kepada saya apa yang Tuhan alami. Saya ceritakanlah segala yang telah terjadi. Osko, seorang Montenegro, mendengarkan percakapan saya itu menghampiri kami, katanya, saya hendak menjaga Tuhan Sidik. Di mana? Di Zindin, yakni penjara tempat penjahat itu terkurung. Perlukah atau tidak perlu? Hendaknya saya kerjakan juga. Dia mencuri anak saya, menjualnya sebagai budak tebusan. Dialah yang menyebabkan saya menderita kesusahan. Dendam saya harus saya lepaskan kepadanya. Tuhan, seorang Kristen, Tuhan katakan bahwa pembalasan kejahatan harus diserahkan kepada Tuhan. Perkataan Tuhan sudah saya indahkan ketika menyerahkan penjahat itu kepada Kadi. Jika ia sekarang hendak melepaskan diri dari keputusan Kadi dengan jalan lari dari penjara, haruslah saya jaga supaya jangan lepas juga dari tangan saya. Sekarang saya hendak pergi ke sana. Nanti akan saya kabarkan kepada Tuhan bila ada sesuatu yang terjadi. Habis berkata demikian, ia pun pergi dengan tiada mengindahkan sedikit jua akan apa-apa yang hendak saya katakan. Alif berkemas-kemas, barang-barangnya dibungkus lalu diikat, dan setelah selesai, naiklah ia ke atas kudanya. Segala-galanya dibuatkan supaya kelihatan sebagai musafir yang baru saja sampai ke Adrianople. Saya berjalan kaki mengirimkannya hingga sampai ke tempat dekat rumah penginapan. Di situ saya berhenti menunggu hingga Alif masuk ke dalam pintu muka. Sesudah ia masuk, saya pergi menukarkan pakaian. Sampai ke rumah Hulam, hari sudah gelap. Kami diajak Hulam pergi ke rumah pemandian. Dikatakan kemarin bahwa di pemandian itu kami dapat minum kahwa yang lezat, makan hawa yang sedap, dan dapat melihat pertunjukan wayang gambar Tionghoa. Ajakan Hulam itu saya terima. Tentang hal mandi secara Turki telah banyak diceritakan orang, jadi tak perlu saya ceritakan di sini. Pertunjukan wayang gambar Tionghoa kurang penting pula. Boleh jadi bahwa di pemandian itu sedap cita rasanya, tetapi saya kurang sedap. Ketika kami meninggalkan rumah pemandian, hawa malam itu sejuk dan nyaman. Itulah sebabnya maka kami putuskan akan melanjutkan berjalan-jalan lagi barang sebentar. Kami berjalan di sebelah barat kota menyusur sungai Arda dan bermuara di sungai Maritsa. Ketika kami kembali, hari sudah malam, kira-kira sejauh tengah malam, tetapi agak terang juga. Belum sampai di kota, tiba-tiba kami berjumpa dengan 3 orang mengendarai kuda. 2 orang berkuda dauk, seorang lagi berkuda perang. Mereka itu sedikit pun tiada melihat kami, tetapi ketika berhampiran dengan kami, seorang di antaranya berbisik kepada temannya. Suaranya kedengaran oleh saya, dan ketika itu juga saya berhenti. Ada apa? Tanya Isla. Kenalkan Tuhan kepada orang-orang ini. Tidak, tapi kenal juga akan suaranya. Agaknya Tuhan salah dengar. Bukankah suara orang banyak yang sama? Benar, kata Tuhan, tetapi rasa-rasanya suara yang saya dengar itu suara Barut Amasat. Masa kan? Larikah ia dari penjara? Itu bukan barang mustahil. Tetapi seandainya ia lari, niscaya diambilnya jalan besar yang ramai, yakni jalannya menuju Filipopol, bukan jalan sesunyi ini. Jika berjalan di sini mudah diketahui orang. Bagi orang yang melarikan diri, jalan ini lebih aman daripada jalan besar ke Filipe. Sungguh sama benar suaranya dengan suara si Barut. Seolah-olah terdengar oleh saya suara gaib membenarkan pendengaran saya tadi. Saya lalu berjalan sekencang-kencangnya. Teman-teman saya mengikuti. Setiba kami di rumah, orang telah menantikan kami sejak berapa lamanya, terutama Osko yang berdiri di ambang pintu. Masya Allah, baru sekarang Tuhan datang. Hampir tak sabar lagi saya menanti dengan gelisah. Kira saya ada sesuatu yang terjadi. Apa? Tanya saya dengan penuh minat. Setelah gelap, saya menjaga dekat pintu besar penjara. Tiba-tiba saya lihat seorang datang mengetuk pintu, lalu diberi masuk. Beberapa saat kemudian, keluar lagi, dan itu dengan 2 orang yang lainnya. Adakah salah seorang Tuhan kenal? Tidak, tetapi ketika mereka pergi itu saya dengar seorang di antaranya berkata, untunglah lebih lekas dari dugaan saya. Saya agak curiga mendengar perkataan itu. Lalu saya ikuti dengan diam-diam, tetapi sampai di sudahnya hilanglah mereka itu dari pandangan saya. Lalu
Saya pergi kemari akan mengabarkan kejadian kepada Tuan, tapi Tuan tidak ada dan sia-sia saja saya menantikan Tuan. Sudahlah, baik segera kita selidiki sekarang, Hulam. Baiklah Tuan, ikut sahabat-sahabat Zen. Baiklah, kita tinggal di sini saja. Saya dengan Hulam pergi bergegas-gegas ke kampung tempat rumah penginapan Dok Sate. Pintunya belum tertutup, lalu kami masuk. Di situ ada sebuah bilik besar sebagai pelataran rupanya, tetapi tembok yang di sebelah jalan tiada bertingkap. Saya tidak masuk ke tempat itu. Seorang penjaga yang ada di situ saya suruh memanggilkan orang yang mempunyai penginapan itu. Dok Sate sudah tua, perawakannya kecil. Pada mukanya terbayang kecerdikannya. Ia membungkuk memberi hormat dan bertanyakan maksud kedatangan saya. Adakah musafir datang kemari malam ini? Banyak Tuan. Maksud saya seorang kecil naik kuda. Ya ada Tuan. Ia berjanggut jarang seperti ekor ayam jantan tua. Tuan agak kurang hormat padanya. Tapi itulah yang saya cari. Di mana ia sekarang? Dalam biliknya. Saya hendak bertemu dengan dia. Baiklah, silakan Tuan ikut. Ia berjalan di muka saya. Setelah melalui pelataran dalam, kami naik tangga di atas. Oleh cahaya pelita tampaklah kepada kami beberapa buah pintu. Sebuah di antaranya dibukakan dan dalam kamar terpasang pula sebuah lampu kecil. Tetapi bilik yang hanya berisi tikar tua itu kosong. Ia bermalam di sini, tanya saya. Iya Tuan, tapi ia tidak ada. Itu melainkan Allah jua yang tahu. Di mana kudanya? Dalam kandang peralatan dalam yang kedua. Adakah ia tadi bercakap dengan tamu-tamu di bawah? Ya Tuan, tetapi ia lama juga berdiri di luar depan pintu. Lain dari dia ada lagi yang cari saya. Orang itu Manes El Barsya namanya. Kenalkah Tuan? Masakan saya tidak kenal. Tadi siang ada di sini. Tadi jadi sekarang tidak ada lagi. Ya Tuan, ia sudah berangkat sendirian saja. Tidak, dengan temannya 2 orang. Naik kuda. Ya Tuan. Bagaimana mana kudanya? 2 ekor dauk dan seekor lagi perang. Kemana? Mereka itu hendak ke Filipe lalu ke Sogia. Kenalkah Tuan kepada temannya 2 orang itu? Tidak. Ketika ia datang kemari 3 ekor kudanya tidak hanya seekor saja, yakni kuda perang. 2 ekor yang dauk itu dibelinya malam ini. Sekarang tahulah saya bahwa apa yang saya dengar tadi memang benar. Barut El Amasat melarikan diri dengan pertolongan Manas El Barsya. Tetapi siapa pula gerangan yang seorang lagi itu ya? Boleh jadi penjaga penjaralah yang melepaskan orang tahanan itu. Dan karena berbuat demikian, ia sendiri pun melarikan diri kepada sekarang. Lalu saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Bagaimanakah orang yang saya tanyakan mula-mula tadi? Adakah ia mengikuti ketiga orang itu? Tidak. Tahu, benarkah Tuan? Ya Tuan, saya tahu benar. Ketiga orang itu berangkat saya sendiri di pintu depan. Coba bawa kami ke tempat kuda. Maka saya dibawanya ke rumah panjang kecil melalui pelataran depan dan gang lengkung. Dok Sate membuka pintu kandang. Dalam kandang itu gelap, tetapi sesudah membawa maka ia pun berkata kepada saya bahwa ada seekor kuda di situ. Pelita di sini dipadamkan orang katanya. Tadi ada lampu di sini, tanya saya. Ada Tuan. Di sini juga kuda Manas El Barsya itu ada. Ya Tuan, tetapi kita diambilnya saya tidak ada di sini. Baiklah, kita terangi. Saya ambil gores api dan saya pasang pelita lama yang tergantung pada dinding kandang itu. Sekarang dapatlah diketahui bahwa kuda itu kepunyaan Halim. Tampak juga oleh saya bungkusan yang berbungkus dengan kaftan serta terikat erat-erat. Tali itu saya lepaskan dan saya bukalah bungkusan itu di dalamnya. Haji Umar Saleh, ia bangkit serta meloncat mengepal tangannya serunya. Ya Allah, Sidi, di mana-mana bangsat itu yang menyergap saya. Di mana anjing-anjing yang membungkus dan mengikat saya itu?
Bukankah kamu sendiri yang harus tahu? Jawab saya. Saya sendiri yang harus tahu. Bagaimana saya dapat tahu? Saya dibungkus dan diikat. Mengapa kamu suka begitu kan? Ia tercengang melihat saya. Tuhan bertanya kepada saya. Tuhan yang menyuruh saya datang kemari supaya engkau menunjukkan kecerdikanmu. Demikian juga menyerang. Nyatalah bahwa kamu tak dapat membuktikan kecerdasan itu. Sidi, jangan Tuhan mencerca saya. Saya celaka benar, Tuhan. Jika kiranya Tuhan ada di sini, tentulah Tuhan tahu bahwa saya sudah tak dapat berbuat apa-apa lagi. Boleh jadi, tetapi saya tidak percaya. Tahukah kamu bahwa Manak El Barsa telah lari? Ya, mudah-mudahan dibela setan dia. Dan Barut El Amasat pun serta juga. Ya, mudah-mudahan tercemplung neraka dia ya. Tahukah juga kamu bahwa itu semua oleh kesalahanmu? Tidak, saya tidak mengerti. Dan itu tidak benar. Nah, terangkan. Baik, saya terangkan. Ketika saya datang ke rumah penginapan ini, saya dengar bahwa ketiga ekor kuda itu kepunyaan Manak El Barsa yang dibelinya di petang tadi. Manak saya mata-matai, tampaknya kepada saya ia pergi. Adakah sangka juga apa maksudnya dari kemana ia pergi? Telah saya kira juga bahwa ia hendak ke penjara, tetapi karena Usko telah menjaga di penjara, jadi tak perlu rasanya saya mengikutinya. Tak salah juga pikiranmu. Nah, begitulah adanya jangan hendaknya Tuhan menyalahkan saya. Suara hal itu menyatakan bahwa ia merasa senang dalam hatinya oleh perkataan saya itu. Lalu dilanjutkanlah pula ceritanya. Pada hati saya tidak hendak melepaskan orang tahanan dari penjara, tetapi dalam pada diri saya juga tahu untuk melarikan diri perlulah ia kembali kemari. Itulah sebabnya maka saya bersembunyi di sini akan menyerang dia. Bersembunyi itu kurang kena. Kamu dapat menyuruh polisi mengejar dia, atau engkau sendiri pun dapat mengikuti dia. Itulah jalan yang secepat-cepatnya. Oh Sidi, jalan yang secepatnya dan aman-amannya belum tentu yang sebaik-baiknya. Hemat saya, jalan sebaik-baiknya adalah saya sendirilah yang menangkap dia. Itulah sebabnya kita harus menebus kesalahan itu sekarang. Tuhan akan memulangkan mereka kepada tangan saya lagi. Tapi baiklah, kita lanjutkan dahulu cerita saya. Saya nantikan di sini. Kemudian ia datang serta dengan temannya 2 orang. Mereka itu bertanya kepada saya, apa maksud saya di sini? Sementara itu Barut El Amasat melihat saya dan dikenal nilai saya, sebab pada ketika itu bisa tadi saya menjadi saksi. Ketika itu maka terjadilah perkelahian seru. Saya melawan dengan sekuat tenaga saya, malahan dapat pula saya mengoyakkan kaftannya. Tetapi saya kena pukul juga. Mengapa tak kamu pergunakan senjata kamu? Sidi, 6 batang lengan memegang saya, sedangkan tangan saya aja hanya 2. Jika kiranya saya diberi Tuhan bertangan 10, dapat sisanya yang 4 itu saya pergunakan untuk memegang senjata. Akhirnya saya dibantinglah ke tanah, lalu dibungkus dengan kaftan dan diikat. Demikian juga saya terhantar di sini hingga Tuhan datang melepaskan saya. Sayang, Umar Khalif sayang. Sidi, saya pun pandai juga menyerahkan sayang, tetapi apa gunanya sekarang? Mereka itu telah lari. Seandainya di padang pasir dapatlah kita cari jejaknya. Tapi apa hendak dikata, kita di sini di dalam kota besar, tak mungkinlah. Jejaknya telah saya ketahui dan kemanapun mereka pergi saya telah ketahui juga. Alhamdulillah, terpujilah Tuhan yang telah menganugerahi Tuhan akal budi yang tidak kau perlihatkan hari ini. Demikian saya menyelang jejak orang, belum lagi orang yang selipkan. Hai, coba terangi di sini. Apa ini? Khalif memungut kain yang agak lebar, yakni sobekan kaftan yang dicapiknya tadi. Katanya, nah, inilah kain yang saya renggut dari kaftan yang dipakai Barut El Amasat tadi. Itulah koceknya. Berisikan kocek itu? Ia memasukkan tangan dalam kocek dan bertanya, secara kertas ini dia. Kertas itu saya amati pada sinar bulan, lalu saya buka lipatannya. Kertas itu kecil tapi rupanya bekas surat yang berkata di dalamnya banyak berisi
Gabaris singkat, tertulis dengan huruf Arab itu. Surat itu saya masukkan ke dalam kocek saya cari lagi apa-apa yang ketinggalan di situ, tapi tak ada. Saya tidak mengerti apa pula sebabnya pisau dan pistol Khalid tidak diambilnya. Nyatanya bahwa mereka itu sangat tergesa-gesa, sebab senjata itu tersisip di pinggang Khalid. Senjata pun masih tersandar juga di sudut. Selain kandang, ada juga lah Manat El Barsa menyewa bilik di sini, tanya saya kepada Dok Sati yang berdiri keheranan melihat saya. Ya Tuan, jawabnya. Kerap kali ia datang kemari. Ya, jadi Tuan kenal benar dengan ya Tuan, namanya juga orang Tuan. Semula dia seorang pengepak pajak. Di mana rumahnya? Di Uskup, tapi jarang ada di sana. Ia kerap kali pergi ke mana-mana, sebab pajak di mana-mana dipajaknya. Bawalah kami ke bilik yang disewa itu, Manat. Saya dibawa ke bilik itu. Saya berharap akan mendapat sesuatu yang dapat memberi keterangan kepada penjahit itu, tetapi sedikit juga pun tak ada. Barang apa yang saya perintahkan kepada Halif telah dikerjakannya, tetapi hasilnya sangat menyedihkan. Halif lalu saya suruh pulang dengan naik kuda. Ia pergi sangat kesal hatinya dan berkali-kali mengutuk-ngutuk dan memaki-maki. Ulam saya suruh lekas-lekas pergi ke rumah Kadi, hingga kini ia diam saja, tidak berkata sepatah kata jua. Tetapi sekarang terlepaslah isi dadanya, katanya. Ketir, terlalu sungguh. Siapa yang akan menyangka demikian jika kita tidak pergi ke rumah pemandian jahanam itu dan tinggal di sana di rumah. Moskow dapat bertemu dengan dia. Kita tak mungkin penjahat itu melarikan dirinya. Sudahlah, baiklah kita anggap saja bahwa kejadian itu memang harus terjadi demikian. Iya, tetapi apa sebabnya kita harus pergi ke rumah Kadi? Dapatkah ia membuktikan kejadian yang telah keliru tadi? Apa yang kita ketahui ini harus kita laporkan kepadanya. Hanya dengan pertolongan keadilan kita dapat ketentuan ada tidaknya penjahat itu di penjara. Sekarang Kadi tidur, maukah ia bangun? Harus mau. Kadi memang sedang tidur, akan memberanikan diri menjaga diri saya. Saya harus bertindak keras. Saya diterima dengan ramah-ramah, tetapi ada juga ditanya kepada saya apa maksud saya datang malam-malam di rumahnya. Barut El Amasat kami serahkan kepada Tuan, jawab saya dengan perkataan yang keras dan tajam. Adakah Tuan usahakan menjaga dia baik-baik? Tuan menjaga saya hanya untuk menanyakan itu saja. Jawab Tuan, saya nantikan. Orang tahanan itu jaga baik-baik. Sudahlah Tuan, boleh pergi. Tidak, bukankah saya yang boleh pergi, melainkan dia sudah pergi. Dia siapa? Orang tahanan? Masa? Saya tidak mengerti. Baik, saya terangkan. Barut El Amasat telah lari. Kadi terperanjat. Ia terbangun dari kasur tempat tidurnya. Apa? Tanyanya. Ia melarikan diri? Iya. Bagaimana Tuan dapat mengetahuinya? Kami bertemu dengan dia tadi. Ya Allah, mengapa tidak Tuan tangkap? Saya tidak kenal kepadanya. Bagaimana Tuan dapat tahu bahwa Barut El Amasat dia? Belakangan saya baru tahu tukang mengepak-ngepak pajak Manat El Barsa. Ialah orang yang menolong melepaskan orang tahanan itu. Manat El Barsa? Oh iya, saya kenal. Dahulu ia tukang mengepak pajak, rumahnya di Uskup. Tapi sekarang ia telah berhenti, tinggal di pegunungan. Perkataan tinggal di pegunungan artinya ia harus melarikan diri ke sana. Adakah hari ini Tuan melihat dia di tempat Tuan memeriksa perkara orang tahanan itu? Tidak. Bagaimana Tuan mengenal dia? Nama dan rumahnya dapat saya ketahui dari saudagar pakaian di sini. Ia bermalam di Hatsia Dok Sati. Dibelinya kuda, dan malam ini ia meninggalkan kota dengan Barut El Amasat dan seorang lagi. Siapa orang ketiga itu? Saya tidak tahu, tetapi agak hati saya penjaga penjara atau orang semacam itu kayaknya. Kejadian itu saya ceritakan dengan pendek. Ia mengambil pedangnya, disisipkannya pada pinggangnya, lalu dipanggilnya 10 orang polisi. Ia pergi bersama-sama dengan kami ke penjara. Nasar Basi, yakni direktur penjara,
Tak kurang-kurangnya herannya melihat kami datang malam-malam itu. Kadi berkata, "Bawalah kami ke tempat Barut El Amasat." Direktur menjalankan perintah Kadi, tapi bukan main tercengangnya ketika didapati bilik tempat Barut El Amasat telah kosong. Demikian juga sipir yang berkewajiban mengunci bilik-bilik dalam penjara itu pun telah lenyap pula. Waduh. Melihat itu tiada terberikan lagi amarah Kadi. Seorang Kadi yang terhormat seperti dia sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang keji dan tiada samanya dalam bahasa kita. Akhirnya direktur itu disuruh penjarakan di balik bekas barut itu. Saya mencoba meredakan hatinya, yakni saya katakan bahwa besok orang yang melarikan diri itu hendak saya hajar dan kejar. Perkataan saya itu benar-benar dapat meredakan amarahnya. Ia berjanji pula hendak memberikan kepada saya beberapa orang polisi untuk temanai mencari penjahat-penjahat itu. Lagi pula polisi itu diberinya surat kuasa akan menangkap mereka. Demikian kami berpisah dengan Kadi. Bab 2. Ke jurang-jurang Balkan. Sesampainya di luar penjara, lentera kami pasang, lalu perjalanan kami lanjutkan ke rumah Hulam. Baru saja hendak masuk ke pengkolan lorong yang ketiga, berjumpalah kami dengan seorang yang berjalan terburu-buru. Pada agak hati saya, karena cepatnya maka tertumbuhlah ia kepada saya lalu terloncat ke belakang, seraya berkata, "Maaf, jangan gusar tuan, saya harus tergesa-gegas. Lentera saya mati, bolehkah saya minta api lentera tuan itu untuk memasang lentera saya ini? Jika tidak, tentulah saya ditangkap polisi. Silahkan. Ini." Ia menggal apa yang disebutnya lilinnya, yakni kertas yang diberi berminyak dari dalam lenteranya. Lilin itu dipasang dengan lentera saya. Sambil memasang itu ia berkata pula yang dimaksudnya diminta maaf akan perbuatan yang kurang sopan tadi. Katanya, "Saya harus lekas pergi memanggil dokter, juru bedah atau juru obat. Di rumah saya ada seorang tamu yang jatuh sakit dengan tiba-tiba. Ia hanya dapat berbahasa Jerman saja, sebab asalnya dari Jerman." Tentu saja perkataan itu menerbitkan rasa belas kasihan pada hati saya. Orang senegeri yang dengan sekonyong-konyong itu tak mengerti bahasa di negeri ini. Wajiblah saya menyusul siapa dan apa orang itu. Maka saya bertanya kepadanya, "Dari Jerman? Mana orang itu?" "Dari Bavaria." Jadi ia seorang Bayer. Sedih sekali saya menyangka bahwa ia berdusta. Tentulah dalam 100 orang tiada orang yang mengerti nama Bayer. Nama itu hanya dapat disebutkan oleh Bayer sendiri. Itulah sebabnya saya bertanya lagi, sakit apa? Sakit demam saraf. Pada ketika itu timbul keheranan dalam hati saya. Masakan penyakit yang demikian dapat menimpa dia di sini? Yang terbayang pada angan saya hanyalah seorang senegeri yang menderita sakit demam hingga mengikut dan tidak mendapat pertolongan sepatutnya. "Bawalah saya ke rumah majikan tuan. Dokter atau juru obatkah tuan ini?" "Bukan, tetapi saya orang Jerman juga. Barangkali dapat menolong dia sekedarnya." "Alhamdulillah, syukur. Marilah bersama-sama dengan saya." Hulam yang menemani saya pergi ke rumah Kadi tadi hendak ikut juga, tetapi saya meminta kepadanya supaya jangan turut, sebab tak ada faedahnya dia ikut. Lentera saya berikan kepadanya, saya pergilah bersama dengan orang itu. Memang rumah majikan orang itu tidak berapa jauh. Baru berjalan beberapa menit lama, bentilah kami di muka sebuah pintu. Orang itu mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu dibuka orang. Sementara saya sendiri di belakang orang sudah itu, terdengarlah oleh saya suara dari dalam rumah itu. Ujarnya, "Hey Kim, hold me. Ada kau dapat dokter?" "Tidak, tetapi apa seorang Jerman? Orang senegeri dengan orang sakit itu. Apa gunanya bagi kita dan si sakit itu? Dapat kita pergunakan sebagai juru bahasa, tapi kita tidak mengerti bahasa si sakit itu. Suruhlah dia masuk." Sesudah masuk pintu depan, sesampailah kami ke halaman lentera di tempat itu tak berapa terang nyalanya, sehingga tak dapatlah saya melihat lebih jauh dari tingkah langkah. Sedikit pula tiada saya menyangka bahwa saya dalam bahaya. Lebih heran ketika terdengar suara menentih, "Unyutunin, kesirdir, yakin, tangkaplah dia itu dia."
Pada saat itu juga pada dalam lentera itu terasa tubuhnya saya pegang oleh lengan yang kuat dari segala pihak. Niscaya tak dapat lagi saya menyangka bahwa perempuan yang orang itu keliling belakang. Hendaklah berteriak minta tolong, tak ada guna pulanya, sebab halaman dalam itu dikelilingi gedung-gedung. Saya harus mencoba memuakkan orang yang menggerogoti saya itu, lalu lari ke pintu depan dan keluar ke dalam ke jalan raya. Kaki saya kangkangkan sehingga kukulah saya berdiri. Kedua belah tangan saya ulurkan ke muka, lalu saya tarik sekuat-kuatnya dan secepat-cepatnya. Dengan jalan demikian taklah dua orang yang di depan saya jauh terbelanting, tetapi seorang lagi yang di belakang saya kuat-kuat memegang tubuh saya sehingga dua orang yang terkena itu dapat mengejar dan memegang saya lagi. Sekarang yakinlah saya bahwa mereka itu memang hendak menangkap saya, bukan orang lain. Ketika saya menjadi saksi di rumah Kadi, saya telah amatin orang itu, dan sekarang saya jatuh ke dalam perangkapnya. Perkataan tak dapat menolong lagi. Sekarang terpaksa saya berkelahi dengan tiada mengeluarkan bunyi depak atau debuk. Dengan sepatutnya saya mencoba melaskan diri, tetapi apa hendak dikata, saya berhadapan musuh yang begitu banyak. Saya berimbaskan tanah lalu diseretnya. Meskipun pada ketika itu saya masih dapat melawan dengan tangan dan kaki, tapi tak berapa lama kemudian terasalah badan saya telah terikat sehingga tiada berdaya lagi. Saya tertangkap dan terikat erat-erat. Apa sebabnya saya tidak berteriak minta tolong? Apa sebabnya tidak keluar saya? Yang mungkin terdengar oleh orang di jalan raya. Sebabnya ia adalah untuk menolong jiwa saya. Pada saat itu dugaan saya mereka hendak menangkap saya hidup-hidup. Jika maksudnya hendak menghabisi nyawa saya, dapatlah dikerjakan dengan golok ketika saya masuk ke dalam rumah itu. Nyata sekali bahwa maksudnya hanyalah hendak menangkap saya. Jika saya berteriak tak boleh tidak dibunuhnya. Pada saat itu juga. Dalam perkelahian demikian orang yang agak kuat dapat berubah menjadi kuat sekali. Saya hampir putus nafas, tetapi musuh saya pun berkembang kempis juga nafasnya. Saya terdiam, tiada berkata lagi. Mereka itu menghambur-hamburkan sumpah kutuknya, tak upahnya sebagai orang kemasukan setan. Lebih-lebih lagi pada saat itu gelap sekali, sehingga tidak ada orang yang melihat dengan tangan lain. Selesai, tanya orang di tempat agak jauh. Sudah, bawa masuk aja. Saya dipegang lalu diseretnya, tubuh saya terikat dan tubuh lutut saya masih tergerakkan juga. Jika saya mau dapat juga saya melawan dengan lutut itu, tapi tidak saya lakukan sebab saya yakin bahwa perlawanan itu tiada gunanya, bahkan hanya menambah erat tali saya mengikat tubuh saya. Saya tahu bahwa saya dibawa melalui dua buah kamar yang gelap. Sampai di kamar yang ketiga, saya dilepaskan dan direbahkan ke lantai. Orang-orang yang menyeret saya itu pergi. Tak berapa lama kemudian ada dua orang datang menghampiri saya. Yang seorang membawa lentera. Masih kenalkah engkau? Tanya seorang. Ia berdiri di depan saya. Sinar lenteranya dikenakan pada mukanya. Rasanya tak akan mengherankan orang lagi jika saya katakan bahwa yang bertanya Ali Manaj bin Barud el-Amasad, yaitu darwis yang bercakap-cakap dengan saya di biara di Istanbul dahulu.